Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih mengganggu. Ya, enggak apa-apa Pak, santai aja. Ini Pak, saya kan punya RGB itu kan habis mengganti milik orang Pak. Oh, beli gitu? Iya. Nah, saya apa yang harus dibenahi Pak gitu, maksudnya kan tanya sama. Ini daerah sawit Pak ya? Enggak, daerah sawit Pak. Oke, daerah sawit. Berarti kan tidak ada persaingan di situ kan? Ya, di situ persaingan ya adalah, itu kan yang punya itu punya dua. Jadi yang satu milik sendiri, yang satu kemarin dijual sama saya gitu Pak. Berapa jaraknya Pak? Jaraknya ya dekat Pak, sekitar 10 meter paling Pak. Oh, berdekatan ya? Ya berdekatan, memang mereka kan dulu bikin sendiri, terus itu katanya bikin lagi kan yang agak besar kemarin ya. Oh, begitu. Okay. Jadi sebenarnya sih yang dibenahin, kalau saya lihat dari foto yang ada, Bapak harus plester dulu tuh Pak. Panas ini gedung nggak panas kah? Itu yang lantai atas pakai seng tuh Pak, tapi dalam udah dilapisin sama terpal, tapi masih agak panas lah. Tapi ada kolamnya dalam Pak. Kolam kan kalau nggak dikasih kipas Pak jadi pasif, artinya tidak terlalu mempengaruhi suhu kelembaban di dalam. Nah, jadi panas ya tetap panas, malah airnya jadi ikutan panas, apalagi sirkulasi udaranya nggak bagus. Justru air yang ada pun jadi panas. Iya, jadi habis kemarin. Jadi itu salah satu solusinya. Oke. Terus untuk masalah LMB harus dekat dengan POIT. Iya, itu kan jauh Pak. Makanya kan saya itu jauh sekali tuh. Di belakang ya POIT-nya? Iya, di ujung itu Pak, di ujung. Jadi Bapak itu ukurannya 4x16. Jadi yang pertama ya Bapak apa namanya? Allahumma shalli ala Muhammad. Tadi mau ngomong apa saya lupa sudah. Apa namanya? Oke, sekarang itu gedung 4 lantai. Setiap lantainya berapa tingginya Pak? Sekitar 2,5 lebih Pak. 2,5 lah. Oke, aman. Ukuran POIT yang di ujung itu berapa kali berapa? Itu pokoknya sekitar 3 meteran Pak. Luas sekali kok. 3x4 gitu ya? Iya. Ya LMB di situ Pak. Yang penting kalau Bapak lihat dari luar, posisi LMB itu sebelah kanan gedung. Berarti sebelah sini Pak ya? Jadi sebenarnya kan harus, karena ini kan daerah pakan, istilahnya walet bisa datang dari mana-mana saja. Nah, Bapak coba cari dari sekeliling muka belakang samping kanan kiri, anggap utara, selatan, timur, barat. Di situ yang ada daerah rawa atau daerah sungai atau daerah sawah, itu daerah mana. Jadi kalau bisa Bapak nanti coba kasih petunjuk saya, ukuran gambar aja di kertas putih, ukuran 4x6, posisi POIT-nya di mana, ya kan, terus LMB yang ada itu di mana, terus ini barat, timur, utara, selatan, ya kan. Kemudian Bapak kasih lihat saya, Bapak kan bisa tahu daerah situ, yang mana selepas sawit itu, apakah ada sawah lagi, atau ada sungai lagi, atau ada rawa gitu. Atau Bapak biar gimana? Itu kan maksudnya kan itu nggak pakai monyet yang kalau yang dekat POIT itu Pak. Apa nggak masalah nanti kalau mama jadi rubah di situ? Jadi Pak, saya berpikirnya begini Pak, bukan untuk jangka pendek loh Pak ya. Oh iya. Jadi berpikirnya seperti itu. Jadi ya yang jelas LMB itu harus dekat POIT. Iya. LMB harus dekat dengan POIT. Terus makanya saya mau tanya posisi rawa sama sungai, jika di situ masih terdapat, mungkin tidak jauh lah, paling tidak jaraknya 1, 2, 3 kilo masih boleh lah.
Nah, kalau Bapak masih Sebelah bingung, kanannya, Pak. Sebelah kanan. Ya saya kan nggak tahu gedung Bapak yang sebelah kanan yang mana. Bapak cuma kirimkan foto aja. Ya kan? Ya enggak, Pak? Iya. Bapak kan cuma kirim foto, Bapak nggak kasih tahu yang kanan. Nanti kanan versi saya lain dengan kanan versi Bapak. Makanya saya minta sketsa, ya kan? Nah, dari sketsa itu saya baru bisa memutuskan yang mana, di mana nanti posisi LMB yang baik sesuai dengan poin yang ada. Terus jika saya taruh LMB di sisi ini, apakah di depannya itu, ya kan, ada sungai, ada rawa, ada apa lagi namanya, sawah gitu. Maksudnya apa? Ini pertimbangan saya. Kalau Walet ini mencari makan bukan hanya di daerah sawit, tapi daerah yang saya sebutkan tadi. Maksudnya apa? Jadi Walet itu lebih dominan ke sana. Tuh saya berpikirnya sampai ke sana loh Pak ya. Jadi Walet itu dominan dari sana bawah. Jika LMB diletakkan di sini, ini menjadi yang terbaik. Dari ada dua tempat LMB yang baik. Begitu di sisi panjang atau di sisi melebar. Jadi ini pertimbangannya Pak. Bukan hanya sekedar kita putuskan LMB di sini bagus, dekat dengan poin. Tapi ternyata kurang produktif. Tapi jika sama saja, ya sudah yang terbaik dari keduanya itu yang kita letakkan begitu. Bingung ya Pak? Bingung Pak. Tapi kalau LMB-nya lama tetap nggak bagus Pak ya. Soalnya masuk lorong dulu Pak ya. Iya, LMB lama itu kan sebelah kanan Pak, bukan sebelah kiri. Sebelah kanan. Kalau kita lihat, kalau kita ngadep ke foto itu kan sebelah kanan dia posisinya dengan tangan kanan. Iya Pak, sebelah kanan. Ya. Nah, seharusnya itu sebelah kiri jika masih mempertahankan hadapannya. Dan saya juga harus tahu posisi LMB teman yang Bapak yang satu yang jaraknya 10 meter itu di mana. Jangan sampai malah Bapak dapat. Kebalikannya itu Pak. Kebalikannya gedung itu. Arah sana. Makanya itu yang saya harus perhatikan juga. Dan LMB-nya yang menjual sama Bapak itu ngadapnya kemana? Itu yang saya harus perhatikan juga Pak. Jangan sampai Bapak nanti kena limpahan. Ya kan? Nah jadi ini yang harus diperhatikan gitu Pak. Bukan hanya satu sisi gedung Bapak saja yang dibenahin. Sementara gedung orang lain Bapak tidak lihat seperti apa. Karena ini apa? Kita untuk berpikir jangka panjang. Jangan sampai Bapak cuma dapat limpahan dari dia. Bapak setengah mati tarik burung. Tapi yang menyambut, yang ngambil dia. Bahasa kasarnya itu seperti itu Pak. Kalau yang punya tuh LMB-nya kebalikannya gedung itu. Iya. Jadi ceritanya berbalasan lah, tidak saling berhadapan kan? Iya, saling berhadapan ya. Kalau punya dia dengan posisi bentuk yang sama menang punya dia Pak jadinya. Itu secara nalar yang saya pahamin saja ya, jika bentuk gedungnya sama, LMB-nya sama-sama berbalasan, menang punya dia karena posisinya dia. Kalau kita menghadap ke gedung dan melihat LMB-nya dia sudah posisi sebelah kiri, jadi dia punya lebih baik daripada punya Bapak itu LMB-nya posisi sebelah kanan kalau kita menghadap ke LMB. Okay. Nah, jadi kan Bapak itu ada gariskan itu poinnya sebelah situ, ya harus LMB-nya di situ yang benar memang. Cuma kan saya mau tahu pertimbangan lain. Jika menghadap LMB yang ada hanya memindahkan posisinya ke kiri, apakah di depan itu ada sawah, sungai, atau rawa? Ternyata tidak ada, pas kita ngadapkan ke belakang lagi ternyata sama aja. Maka ya saya bisa ngambil kesimpulan sebelah sini yang terbaik itu dari kedua yang terbaik walaupun sama-sama baik. Tapi saya berpikir yang mana lebih baik dan produktif. Nah dari situ penilaiannya. Nanti saya nilai lagi kebun sawitnya sebagai seberapa tinggi sudah. Ini kan Bapak tidak ada kasih keterangan saya. Ya kan? Seperti itu Pak. Bagus Bapak. Di situ kan Bapak misalnya posisi di sarang burung. Bapak bisa buka WA dari gedung itu. Kirim Sherlock-nya sama saya. Saya bisa lihat pertimbangannya. Bagaimana hadapan yang baik. Nanti biar saya cek. Yang mana posisi rawa, sungai yang terdekat. Jika sama-sama saja ya tidak perlu dibahas itu. Langsung kita ambil keputusan bahwa LMB yang terbaik itu dari dua sisi ini yang terbaik. Seperti itu Pak. Karena masih awal dari bingung saya Guru. Sama-sama belajar kita Pak. Saling bertukar pikiran saja. Ya kan? Mungkin hanya kebetulan saya duluan saja.
dalam budidaya walet, ya mungkin ya kita berbagi pengalaman lah seperti itu gitu. Yang penting ikhtiar cara kita sudah benar, nanti masalah urusan rezeki kan bukan urusan kita sudah. Sudah ngerti Pak? Ya, tapi seumpama nanti itu bisa terjadi apa dirubah LNP itu nggak apa-apa lah kalau nggak ada monyetannya itu pertanyaannya. Apa? Saya pandang itu gedung Bapak sudah tinggi, ngapain pakai rumah monyet? Oh. Nanti itu ditutup aja, kalaupun mau tetap dipertahankan tutup aja LNP-nya, bikin sirip lagi di dalamnya rumah monyet itu, kasih aja Twitter inap. Udah selesai. Ya kan? Okay. Itu kan kita kan cari kemudahan akses. Ngapain kita bikin rumah monyet? Yeah. Tapi kalau ternyata tidak, Pak, bedanya rumah monyet dengan tidak rumah monyet itu Pak, satu langkah di belakang. Rumah monyet itu walet masuk tidak langsung mengakses daerah tempat inap atau nesting room. Nah, sedangkan yang tidak pakai rumah monyet dia satu langkah di depan dengan yang tidak punya dengan yang tidak punya rumah monyet. Karena apa? Dia bisa langsung mengakses ke ruang inap atau ke ruang di bawahnya. Gitu. Istilahnya satu langkah dia lebih mundur gitu. Itu belum sama sekali sekat Guru. Belum sama sekali kemarin. Nah. Ya. Belum ada sekarang sama sekali. Larnya itu belum nggak pakai lar. Belum ada Pak ya? Belum ada Pak. Ya seperti itu aja Pak. Nanti insya Allah saya bantu semaksimalnya. Nanti tinggal dibedahin, perbaikin tata ruangnya, Twitter tariknya, Twitter inapnya, ya kan sekat-sekatnya diperbaiki. Nggak usah buru-buru dikasih hidup Pak. Dibenahin dulu semua. Terus suaranya diperbaikin, tata suaranya, amplinya dijaga betul-betul semua. Sudah oke, baru Bapak hidup. Nggak usah buru-buru Pak. Karena kalau buru-buru juga nanti jadinya malah nggak maksimal hasilnya. Biar pelan kerjanya sesuai sudah, baru Bapak kasih hidup, kasih on. Makanya saya butuh dokumentasi tambahan seperti tampak depan, belakang, samping kanan. Ini sisi barat, sisi timur, sisi utara, fotonya dari sini seperti ini. Ada videonya lebih bagus karena apa? Supaya saya bisa menghayal gitu. Jangan saya meraba-raba, salah. Okay. Saya Minggu salah. Guru, okay. Yeah. Minggu saya ke sana Minggu. Nanti saya salah menilai kan, nanti salah di hitung Bapak ya kan, karena gara-gara salah informasi kan. Nah, hal-hal seperti itu yang saya hindarin. Tapi kan saya ya sering-sering lihat YouTube dari Guru kan, maksudnya kalau bagusnya kan walet itu ke kanan goyang artinya. Ya, masuk LMB belok kanan. Itu ini kita berpikir ke depan Pak. Sebelah kiri bisa. Cuma kita kan mau produktifnya Pak. Kita tak mau nanti di belakangnya ada nama kata stagnan. Artinya tidak ada penambahan padahal burung banyak, anakan banyak. Tapi stagnan, jangan di tempat. Nah, ini yang kita hindarin. Jadi hal-hal yang ujung-ujungnya stagnan itu yang kita jaga, jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai populasi sudah banyak tapi stagnan akhirnya, ini bahaya. Apalagi orang nanti banyak bangun gedung-gedung lagi di sekitarnya kan, nggak bisa lari sudah anakan. Ini kan yang dipikir orang sekarang, yang penting rame dulu, viral dulu, ya kan? Nggak pikir ke depannya seperti apa. Nah, kita ini sudah ngalami semua Pak, fase-fase itu tuh kita sudah hadapin semua. Sudah ngalamin semua bagaimana cara pencegahannya, makanya kalau saya lebih suka menyarankan itu sebaiknya, makanya itu kita sampaikan sebaiknya seperti itu Pak. Kalau untuk sekat latih Bapak bagus sekat apa enggak Guru itu? Nanti makanya di dulu semua. Berpikirnya itu satu kali Pak, masalah sekat santelan itu nanti kan dilihat pertimbangannya. Saya kan bisa tahu bahwa gedung 4 lantai, kalau sudah di lantai bawah apa perlu disekat atau tidak, itu kan ketahuan nanti Pak. Karena saya kan harus buka dulu animasi saya lihat seperti apa nanti. Kan saya bisa ngoreksi bahwa gedung ini nanti akan gelap, jadinya seperti ini, baru bisa disekat. Kalau enggak, ya enggak usah. Seperti itu aja. Atau hanya sekat gantung, atau hanya sekat setengah saja, atau buatkan lar. Nah, itu kan ada pertimbangan semua nantinya ke depan. Yang intinya itu LMB dulu. LMB jadi penyakit, ya kita jadi penyakit seterusnya.
LMB penyakit, maka poidnya jadi penyakit, skatnya jadi penyakit, larnya jadi penyakit. Semua sampai ke Twitter, tariknya jadi masalah semua. Ini guru tinggal di mana ini kalau boleh tahu, Guru? Saya di Kalimantan Utara, Pak. Kalau saya tuh ya. Di tempatnya Mas Widodo di Paranggean. Nah, saya pernah ke sana aja sih. Bapak di Kaltengnya di mana? Saya Kalteng ini dari Kuayan gitu, dari Kuayan ini lah, ya Pemantang ini. Oh. Kuala Kuayan, tidak jauh juga. Ya. Jadi seperti itu aja, Pak. Ya. Coba dekat. Nanti kan bisa aja telepon-teleponan, komunikasikan saja. Jangan minta tolong Guru ya, untuk bantuannya ini. Iya. Berarti kalau itu seng nggak bermasalah Guru, bermasalah tuh ya. Untuk apa tuh mendinginkan Guru? Seng ini kan Pak, gimana ya? Dia tidak mampu walaupun kita bagus desainnya di dalam dilapis gabus lagi, baru dilapis lagi sama kalsibot atau GRC, tetap suhu di dalam nih Pak tidak bisa stabil gitu. Beda dengan beton pun juga, apalagi itu Bapak punya dinding betonnya batanya batako, baru bata merah. Yang di batako ini kan masalah Pak, dia kalau panas di luar ikut panas di dalam, dingin di luar ikut dingin di dalam. Nah ini kan apa cuaca di luar maka mempengaruhi cuaca yang ada di dalam. Makanya saya sarankan untuk diplester, baru dicat warna putih. Seperti itu Pak. Ini memang berplasteran memang. Iya, jangan-jangan di dalam juga nanti diplester ya? Belum Pak. Nah itu kan nanti kan memudahkan cicak bersarang, semut bersarang, kecoa bersarang. Seperti itu jadinya nanti Pak. Itu berapa Bapak belikan kemarin Pak? 100 Pak. 100 aja ya, murah aja ya, nggak terlalu mahal ya. Tanahnya berapa kali berapa Pak? Iya. Apanya Pak? Tanahnya itu kan berarti 8 kali 18. Oh, sedikit aja ya, sedikit anunya ya. Oke, resanya masih 4 meteran. Ya enggak apa-apa, makanya Pak dibenahin lagi lah dulu, nggak usah di-on-kan dulu. Dibenahin dulu instalasinya apa segala dibenahin. Yang penting itu ya, kalau saya sarankan sih diplester dulu. Yang mati 30-an aja. Dalam udah ada sarangnya gitu. Ada berapa sarang sudah? Sarang itu yang jadi sekitar ada 8 atau berapa itu, tapi yang kotorannya itu udah lumayan ya, setiap lantai ada itu. Kotorannya itu. Iya. Artinya kan burung di situ ada Pak, oke aja berarti tidak ada masalah. Iya ada, yang memang ada ada. Ya cuma itu Pak, nanti kita kan berpikir kita punya sarang burung ini menjadi investasi sampai hari tua kita ya kan, panjang umur kan. Itu tadi ngadapin masalah problem stagnannya itu nanti yang kita nanti jadi bingung gitu. Kenapa bisa terjadi stagnan? Anakan tidak kembali. Apa yang menyebabkan anak tidak kembali? Apa yang menyebabkan menjadi tidak produktivitas? Pertama, hasil kelembapan. Yang kedua, keamanan. Keamanan di sini bukan dari pencurian kepala hitam, tapi predator seperti tikus, semut, ya kan? Ini kan atau toke. Ini kan predator semua. Terus itu tadi tata ruang yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang sesuai lah, yang lebih mendekati kebenarannya lah. Seperti itu maksudnya. Nah, ini kan penyebab stagnan semua nanti jadinya. Jadi pokoknya plaster dulu saja, plaster. Ya, minimal di luar lah Pak, di plaster. Maksudnya memang tidak ada tembusan gitu. Di luar di plaster baru Bapak kasih cat kapur putih aja atau apa yang sifatnya terang, menolak panas gitu. Seperti itu aja Pak, atau di pelamir aja gitu kan. Dilamur gitu. Kalau batako kan bisa aja langsung di pelamir aja, di pelamir lari gitu. Yang penting warna putih. Cuma memang tetap mempengaruhi. Di luar panas, di dalam ikut panas Pak. Terus kalau kita ngandalkan bak juga kan takut khawatirnya bocor. Itu kotoran walet itu kalau kena terpal itu bisa bolong loh Pak.
aluminium terbolong. Iya. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya alamin gitu. Nggih. Jadi seperti itu, Pak. Ya, dibenahin aja, Pak. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja sambil jalan, sambil benahin. Kalau masalah nanti langkah kerjanya dengan burung yang sudah ada itu udah repot. Gampang aja itu. Mudah saja kok cara kerjanya. Oh. Katanya di off-kan dulu aja dia. Jangan, terus tetap aja on. On-nya jangan kan nanti burung yang ada kabur. Itu burung 8 sarang itu ibaratnya kan modal sudah, Pak. Sebenarnya kan pakai metode burung panggil burung sudah bisa Bapak dapatkan kalau ada sudah sarang gitu. Hanya saja kan kita perlu kepastian ini. Kita kan maunya produktif, berkembang, ya kan Pak ya? Karena bukan uang sedikit ibaratnya untuk membangun ini. Kita perlu balik modal lagi. Paling tidak ya bisa untuk rezeki kita ke depannya lah. Tidak perlu terlalu berat kerja, tapi dari hasil sarang burung sudah ada. Yang kita harapkan kan seperti itu Pak. Nanti dikonsultasikan aja bagaimana cara kerjanya. Nanti kita bantu, saya bantu nanti. Insya Allah. Kalau gedungnya itu biarkan aja gimana ke rumah saya? Ini kan dana udah nggak ada. Maksudnya nggak usah dipasar dulu, biar ada dulu. Maksudnya apa? Soalnya dananya nggak ada juga, udah habis. Ya. Kalau yang penting Bapak sudah tahu seperti itu ya, Pak. Jadi Bapak aja lagi kapan waktunya ada kesempatan untuk dibenahin ya dibenahin aja Pak. Gitu Pak. Istilahnya kan Bapak sudah tahu ilmunya. Apa yang kita hadapin ke depannya itu seperti apa. Oh, rupanya Pak Udin pernah bilang begini, ternyata benar. Ya intinya kan kita kan berusaha aja Pak ya. Kita berusaha masalah itu kan keputusan langit, semua masalah rezeki itu kan bukan hak kita. Yang penting kita disuruh usaha yang benar ya sudah, selesai. Seperti itu Pak. Berarti besok minggu ini saya video kan nanti Bapak menentukan itu apa namanya arah LNB-nya itu ya yang bagus gimana dia? Iya, maksudnya seperti itu Pak. Oke. Berarti minggu saya nanti kayak ke sana saya. Nanti. Oke. Terima kasih kan atas waktunya ini. Oke Pak, sama-sama. Oke. Nanti Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.